Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bakti dengan NIM 211011450250205 dari kelas 03 TPLM 001. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan studi kasus jaringan sederhana 1 pada mata kuliah jaringan komputer, di mana di sini ada 2 studi kasus. Untuk yang pertama, pada studi kasus pertama, sini kita melihat sebuah topologi jaringan, di mana dalam studi kasus 1 dan 2, topologi yang digunakan adalah sama-sama menggunakan topologi star. Hanya saja yang membedakan media transmisi yang diimplementasikan pada masing-masing studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama, media transmisi yang digunakan yaitu wired atau menggunakan kabel, di mana di sini ada sebuah server, switch atau hub, dan router, serta 2 PC. Router di sini berfungsi sebagai manajemen bandwidth agar dapat mengakses data dari server yang kemudian dibagikan melalui kabel untuk masing-masing PC agar dapat berkomunikasi atau bertukar data. Network device pada studi kasus 1 yaitu router, switch, dan kabel LAN. Untuk end device-nya PC dan server. Selanjutnya pada studi kasus yang kedua, sini kita melihat 2 buah router, yang mana masing-masing router memiliki media transmisi yang berbeda. Untuk studi kasus yang kedua, router di sini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Yang mana pada router kedua menggunakan media transmisi wired atau kabel, sedangkan router yang pertama menggunakan media transmisi kabel dan wireless. Di mana network device-nya yaitu router sendiri, 2 router, switch atau hub, kabel, ada 2 tipe kabel di sini yaitu kabel cross dan kabel LAN. Dan sebuah AP access point router. Untuk end device-nya ada PC dan server. Untuk jaringan yang menggunakan 2 router, biasanya digunakan agar jaringan tetap stabil saat bekerja ketika provider yang satu down, provider yang satunya lagi bisa menopang sehingga jaringan menjadi tetap stabil atau bekerja semestinya. Selanjutnya pada simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer.
implementasi jaringan sederhana 2. Di sini kita memiliki studi kasus di mana PT Sakti Online akan membuat skema infrastruktur jaringan pada PT-nya di mana dengan kebutuhan lantai 1 total 240 host atau user, lantai 2 ruang manajemen total 20 host atau user, dan untuk lantai 3 ruang server total 3 host atau user. Total 3 host per user. Seperti kita ketahui bahwasanya sebelum kita melakukan unit testing, kita harus menentukan apa saja device, topologi, network device, dan end device. Untuk memanage berapa kebutuhan yang kita perlukan dalam studi kasus berikut. Yang pertama, kita harus mempunyai ISP atau Internet Service Provider. Yang kedua, router yang memiliki tipe gigabit. Selanjutnya, switch atau hub, server, access point, dan dua tipe kabel, yaitu kabel LAN dan kabel cross. Pada konfigurasi yang pertama, router 1 IP public disetting dengan alamat IP 10.103.176.214 dengan subnet max 255.255.255.252 karena kita menggunakan prefix 30. Selanjutnya pada port gigabit Ethernet 0/1 kita menggunakan IP prefix 23 dengan alamat IP 172.116.0.1 dengan subnet mask 255.255.254.0. Alamat IP ini nanti akan menjadi alamat IP utama atau sumber internet konfigurasi selesai semua. Selanjutnya kita melakukan unit testing pada laptop dan komputer. Kita coba pada laptop yang pertama.
Proses ping berhasil menandakan bahwa konfigurasi sudah benar. Selanjutnya kita melakukan ping web app server from laptop. Kita pilih web browser. Kita masukkan alamat IP-nya. Mohon maaf, ada kesalahan nulisan. Sini tampil sebuah landing page dengan judul Cisco Packet Tracer. Yang terakhir, kita melakukan tes ping web dari PC. Ya, landing page-nya sudah terlihat, menandakan bahwa konfigurasi kita sudah berjalan dan sesuai. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk studi kasus kali ini, terutama penerapan dalam jaringan komputer pada 3 lantai, kita harus pastikan kebutuhan setiap user, topologi, device, dan end device, kemudian untuk dikalkulasi disesuaikan dengan budget dan bandwidth yang dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.